Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, ini JJS kembali lagi dan ini detik-detik sebelum perlawanan Liga Juara-Juara Asia antara BG Patum melawan Johor Darul Ta'zim selesai. Masih ada sekitar 2 menit ya. Dan JDT sementara ini unggul dengan sangat meyakinkan dengan skor 2-4 ya. Sebuah prestasi yang sangat baik ya untuk JDT selepas di perlawanan awal harus kalah dari Kawasaki Frontale yang mana sebenarnya juga tidak terlalu memalukan ya, karena JDT hanya kalah satu jaringan saja dari Kawasaki Frontale ya. Dan Kawasaki Frontale sudah memenangkan perlawanan melawan Ulsan Hyundai secara dari 6 mata. Nah, dan JDT kalau ini skornya bertahan, maka JDT akan meraih 3 mata perdana ya di Thailand ini ataupun di Liga Juara-Juara Asia, dan akan menyamai mata dari Ulsan Hyundai yang sebelumnya di perlawanan pertama berhasil mengalahkan BG Patum dengan skor 3-1. Ini menarik ya, Ulsan Hyundai mengalahkan BG Patum 3-1 tapi bermain di Korea ya, sedangkan JDT ini juga skor sementara selisih 2 jaringan 2-4 bermain di kandangnya BG Patum. Ya, kita tahu BG Patum ini banyak pemain-pemain yang punya nama ya, ada Canatip Terasil Dangda ya, dan sebelumnya apalagi di kualifikasi berhasil mengalahkan klubnya dari Oscar, dari ex-player kebangsaan dari Brazil. Nah, dan sebenarnya nih secara possession ataupun statistik nih BG Patum lebih menguasai ya secara penguasaan bola, tapi memang secara ancaman JDT lebih banyak mengancam, termasuk ada 2 rembatan yang mengenai tiang ataupun gawang dari BG Patum ya. Dua-duanya kalau tak silap 2 lah ya. Dua-duanya dilakukan oleh Beksen Da Silva. Nah, ini menjelang ya menit akhir, dan intensitas memang perlawanan ini sangat tinggi. Ini mungkin karena kedua klub ini mewakili negara di Asia Tenggara, 2 klub yang memang sering diperbincangkan di kawasan Asia Tenggara ya. Kalau dulu mungkin kalau cakap Thailand ada Buriram, Muangthong ya, Chonburi ya, tapi kalau beberapa tahun terakhir memang nama BG Patum ini cukup berada di atas ya, apalagi pencapaian BG Patum di musim sebelumnya. Ini baru saja peluit ataupun referee meniup pertandingan sudah selesai ya. Walaupun jadinya memenangkan perlawanan, aku sebenarnya tak cukup puas lah dengan keputusan dari referee ini yang cukup nampaknya sikit lah ya, menurut aku ya sikit merugikan JDT lah dibandingkan dengan BG Patum. Ya, kita akan coba ulas sikit karena aku tengok perlawanan ini 2 kali 45 menit, dimana secara mengejutkan JDT ketinggalan terlebih dahulu, dan menurut aku itu tak perlu ya. Dan dari awal memang sisi ataupun barisan pertahanan yang selalu diekspos oleh BG Patum adalah di sisi kiri pertahanan dari Johor Darul Ta'zim, yaitu yang dijaga oleh Saint Lori, dan di depannya adalah Corbin. Nah, ini JDT kita coba ulas sedikit dengan strateginya ya. JDT kiper Sian Hazmi, 3 back itu ada Matthew Davis, kemudian Jordi Amat, di kiri ada Saint Lori, kemudian lebih ke 3-4-3 ya. Kemudian ada di depannya itu Corbin Ong, kiri tengah Juan Muniz, kemudian Juan Muniz, Hong Wan, Afik Fazail, di kanan depan ada Arif Aiman alias MVP, di kiri itu ada Beksen, dan di depan ini Heberti. Walaupun Heberti kadang aktualnya lebih agak ke bawah ya. Jadi kadang 3-5-2, kadang 3-4-3 ya. Nah, ya memang dari sisinya Corbin Ong ini beberapa kali terlewat, dan akhirnya Saint Lori ini harus berhadapan one on one. Nah, dan ada momentum ketika
Saint Lori dilewati oleh Danilo ya, kalau tak silap player dari BG Patum ya, dan memang ada tarikan. Nah, tarikannya sebenarnya itu kalau aku tengok sudah ada pelanggarannya itu di luar kotak penalti ya, sampai memang akhirnya berlanjut ke dalam kotak penalti, dan itu akhirnya membuat berbuah penalti dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Victor, player dari BG Patum 1-0. Tetapi yang menarik adalah respon selepas itu, bagaimana umpan yang sangat baik dari Jordi Amat dikontrol dengan baik oleh Arif Aiman, the MVP, dan langsung melakukan lembatan dan yang berbuah jaringan 1-1. Nah, selepas 1-1 belum berhenti di situ, JDT kembali mendapatkan momentum dan berhasil mencetak jaringan kedua ya, melalui gol dari Beksen da Silva. Nah, terlepas dari gol Beksen da Silva, ada sebuah pergerakan yang menarik ya dari Heberty yang kemudian memberikan assist ataupun hantaran kepada Beksen da Silva. Kalau pertama Jordi Amat ya, passing yang sangat baik, long ball yang dengan brilliantnya Arif Aiman masuk, kontrol dan langsung sikat masuk. Kemudian Heberty melakukan penetrasi di tengah, terus memberikan assist kepada Beksen, menjadi 2-1. Nah, kemudian ada momentum juga bagaimana sebuah umpan yang bukan umpan ya, ketika Beksen da Silva kembali mendapatkan momentum ya, melakukan rebatan dan berhasil ditepis oleh kiper dari BG Patum, dan bola ribonya itu dimanfaatkan oleh Juan Muniz ya. Nah, tapi lagi-lagi player dari BG Patum, Victor Cardoso, yang sebelumnya mencetak jaringan di penalti itu, mencetak jaringan keduanya sehingga 2-3, dan sampai akhirnya sebuah lemparan dari Matthew Davis, Arif Aiman dengan kelajuannya, dengan kecerdikannya ya, dengan ketenangannya berhasil melakukan brace, mencetak jaringan kedua sekaligus memantapkan keunggulan JDT menjadi 2-4. Ini juga memantapkan posisi JDT di klasemen yang menggeser Ulsan Hyundai. Kalau skornya masih 3-2, maka JDT akan ada di bawah Ulsan Hyundai yang juga memiliki 3 mata, dan dengan skor 4-2 ini maka JDT berada di peringkat kedua ya, unggul produktivitas jaringan berbanding Ulsan Hyundai. JDT memasukkan 4 jaringan, kemasukan 3, sedangkan Ulsan memasukkan 3, kemasukan 2. Jadi next match ini akan menentukan sekali ya, JDT akan berhadapan dengan Ulsan Hyundai. Nah, yang menarik memang di perlawanan ini cukup kecewa lah dengan referee ya, tapi tak apa, karena nampaknya beberapa player juga protes lah dengan keputusan dari wasit ini ataupun referee ini ya, termasuk ada dari tim kepelatihannya JDT yang mendapatkan kartu kuning, dan ada beberapa momentum yang sebenarnya dibiarkan lah oleh referee ini gitu. Jadi ya cukup tak puas lah, tapi ya patut disyukuri bagi penyokong JDT karena berhasil menang melawan BG. Ini semakin menancapkan bahwa ya JDT memang patut dipertimbangkan sebagai salah satu atau mungkin yang sekarang terbaik di Asia Tenggara ya, karena boleh mendapatkan keunggulan 2 jaringan di kandangnya BG Patum. Ya, walaupun dengan catatan memang secara permainan ini secara position dominan dari BG Patum ya, tetapi secara peluang memang banyak sekali dimiliki oleh JDT. Bagaimana Arif Aiman juga sempat berhadapan dengan kiper dari BG Patum ya, berhasil ditepis, Beksen da Silva 2 kena jaringan, dan banyak sekali peluangnya ya. Kalau aku baca statistik tuh ada 9 shot on target dari JDT, sedangkan BG Patum hanya 4. Kemudian shot off target ada 5, sedangkan BG Patum juga sama 5 gitu. Possession mungkin kalah 5-9 berbanding 4-1, tapi secara ancaman memang lebih banyak ancaman dari Johor Darul Ta'zim. Nah, ini menarik, aku ucapkan tahniyah ya JDT selepas kemarin belum lama ini juga memastikan gelar ke-10 Liga Super. Ini juga mendapatkan hasil yang sangat positif dengan meraih 3 mata, dan semoga ini menjadi bekal untuk boleh lebih percaya diri lagi untuk menghadapi perlawanan ketiga Liga Juara-Juara Asia melawan Ulsan Hyundai, karena ini hasilnya sangat menentukan untuk langkah JDT ke depannya. Sekali lagi tahniyah ya, dan player-player yang patut mendapatkan sorotan tentu Arif Aiman
Heberty menurut aku juga bermain oke ya. Dan ya kalau tadi Heberty, Bergson oke, walaupun ada beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan. Jordi Amat juga ada sebuah hunter yang sangat baik, dan Jordi Amat semoga tidak mengalami kecederaan yang parah ya, karena Mehmet tadi sempat jatuh dan keluar dan akhirnya diganti ya. Semoga tak ada cedera parah untuk Jordi Amat nantinya gitu. Menarik. Dan ini juga kita tengok perlawanan yang sangat seru, walaupun karena mungkin faktor lapangan ada sedikit basah sehingga banyak sekali pelanggaran dan cukup keras aku tengok perlawanan ini. Dan ditambah memang referee yang tidak gampang meniup peluit. Dan juga ini kita tengok bagaimana ya BG Patum intensitasnya dari awal tinggi, jadi dia juga mencoba melakukan mengimbangi, dan dengan memasuki babak kedua ya jadi tidak menurunkan ya intensitinya, tetap bisa walaupun kadang-kadang ketika mendapatkan bola ketika itu mencoba melakukan delay sedikit lah ya, tapi tak ada perbedaan jauh secara stamina di babak kedua, sehingga JDT tetap boleh mempertahankan ataupun menambah lagi keunggulannya atas BG Patum. Nah, BG Patum ini aku tengok ada momentumnya tidak sekencang babak pertama ya. Terkait intensitas ini juga mungkin kaitannya dengan stamina dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa memang bagaimana JDT walaupun banyak player yang sudah berumur tetap boleh mempertahankan intensitas perlawanan yang tinggi sampai babak kedua. Ini luar biasa, patut diacungi jempolnya. Dan kita tengok memang semua tak selesai ya, karena semuanya tak bisa santai, tak bisa rileks, karena semuanya Arif Aiman di man to man ya. Ketika ada bola misalnya datang ke Heberty langsung di press. Nah, hampir semuanya macam itu, jadi agak sukar untuk mengembangkan permainan. Tapi ya untung individu ataupun kerjasama yang dilakukan ini berhasil mendapatkan sebuah hasil yang sangat positif. Dan ya catatannya tentu sekali lagi aku cakap adalah sisi kiri dari JDT, yaitu Corbin Ong dan juga Saint Lori ya. Corbin Ong yang kadang jarang telat ya, kadang memang yang dieksploitasi itu memang sisi kiri dari JDT. Itu mungkin boleh jadi PR untuk Coach Tano di perlawanan berikutnya. Itu aja, sekali lagi tahniyah untuk penyokong JDT, karena aku tengok juga banyak yang datang ya di Stadion BG Patum, penyokong dari Johor ya. Itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita coba tengok besok headline apa seputar kemenangan JDT atas BG Patum. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.